Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Amalia. Saya dari kelas konsentrasi akuntansi keuangan dan auditing 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua modul terkait pemeriksaan audit, yakni modul 1 dan modul 5. Yang dimana pada modul 1 ini akan membahas terkait perencanaan audit dan kuesioner pengendalian internal atau yang biasa kita sebut dengan ICQ. Dan pada modul 5, di sini kita akan membahas terkait pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Nah, berikut adalah penjelasan untuk modul pertama. Baik, jadi yang pertama yaitu terkait menetapkan resiko audit. Menurut Sukrisno Agus, resiko audit adalah resiko yang terjadi di dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Selanjutnya, resiko itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, resiko bawaan, dan yang kedua yaitu resiko pengendalian, dan yang ketiga yaitu resiko deteksi. Selanjutnya yang kedua itu terkait persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. Jadi di sini itu kita ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atau pengauditan terhadap suatu perusahaan, yaitu PT Peta, yang dimana PT Peta ini berlokasi di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta Timur. Selanjutnya yang ketiga itu sebelum melakukan pengauditan kita terlebih dahulu harus menyiapkan beberapa berkas seperti kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dan kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Nah, pada modul pertama ini terdapat beberapa simbol-simbol untuk kertas kerja pemeriksaan pada PT Peta. Misalnya seperti A1 itu untuk laporan audit. Simbol A2 yaitu kertas kerja neraca, A3 kertas kerja laba rugi, simbol C yaitu kas dan setara kas, F persediaan, dan masih banyak lagi kode-kode lainnya, baik itu seperti G, H, PL1, PL2, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini juga terdapat yang namanya tick mark standar, yang isinya itu seperti yang pertama, artinya itu penambahan atau pengurangan yang dilakukan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Dan yang seperti ini yaitu artinya penambahan atau pengurangan yang dilakukan secara horizontal dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya itu simbol CO yang artinya itu perkalian. Dan ada beberapa lagi kode tick mark yang lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat juga kode hasil konfirmasi atau hasil dari jawaban konfirmasi. Contohnya itu seperti kode CB, artinya konfirmasi jawaban yang cocok dari klien. Kode RD yang artinya tidak cocok. NR berarti tidak ada jawaban. Dan ada beberapa kode-kode lain yang serupa dengan itu. Pada modul 1 juga terdapat beberapa laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca saldo. Selain itu, juga terdapat berkas permanen dari PT Peta yang berisi terkait sejarah dan latar belakang dari perusahaan tersebut. Jadi, PT Peta ini didirikan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 23 April 1984. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang jual beli barang mebel, khususnya spring bed, yang dimana perusahaan ini dipimpin langsung oleh Bapak Rantung sebagai direktur utama dari PT Peta. Berikut adalah bentuk struktur organisasi dari PT Peta. Selanjutnya, pada modul pertama ini juga terdapat beberapa kertas kerja seperti yang pertama, kertas kerja neraca,
Yang kedua, kertas kerja laba rugi. Yang ketiga, prosedur penilaian analitis neraca maupun analitis laba rugi. Nah, di sini juga terdapat contoh proposal audit kantor akuntan publik kepada PT Peta. Selain itu, juga terdapat beberapa tahapan dalam melakukan rencana pemeriksaan. Nah, tahapan-tahapannya itu ada 12. Yang pertama umum, yang berisi terkait sejarah singkat dari PT Peta seperti alamat perusahaan, waktu pendirian perusahaan, akta notaris, dan lain sebagainya. Yang kedua, susunan pengurus. Nah, pada bagian ini susunan pengurus dari PT Peta itu dituliskan dan data-datanya itu dapat kita ambil pada informasi sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu terkait ekuitas. Di sini berisi terkait modal dasar dari perusahaan PT Peta. Dan yang keempat yaitu kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi di sini berisi terkait penyajian laporan keuangan, utang usaha, persediaan, penyertaan dalam bentuk saham, aset tetap, pengakuan pendapatan, transaksi dan penjabaran mata uang asing, taksiran pajak penghasilan, dan tahun buku. Dan selanjutnya itu yang kelima, buku-buku yang digunakan perusahaan. Nah, di sini itu berisi tentang buku-buku seperti laporan neraca dan laporan laba rugi komparatif. Terus yang keenam itu terkait masalah akuntansi, yang ketujuh masalah perpajakan, yang kedelapan masalah pemeriksaan, yang kesembilan rencana kerja yang berisi terkait penempatan staf, dan yang ke-10 yaitu terkait jasa akuntan, dan yang ke-11 berisi tentang biaya pemeriksaan yang ditambah dengan PPN serta dikurangi dengan PPh 23. Dan yang ke-12 yaitu yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan audit, mulai dari pemeriksaan lapangan sampai dengan penyerahan laporan akuntan kepada pihak PT Peta. Selanjutnya, untuk bagian kertas kerja modul pertama, data-data untuk kertas kerja neraca maupun kertas kerja laba rugi dan yang lainnya, data-datanya dapat kita ambil pada informasi sebelumnya, yaitu terdapat pada halaman 9 sampai dengan halaman 12. Nah, demikian juga untuk simbol-simbolnya bisa kita lihat pada halaman sebelumnya, yaitu pada halaman 4 dan 5. Begitupun tick mark dan hasil konfirmasinya bisa dilihat juga pada halaman sebelumnya. Dan untuk bagian proposal audit dan rencana pemeriksaan, data-datanya itu dapat kita ambil pada bagian berkas permanen serta informasi tambahan yang tertera dari PT Peta. Nah, selanjutnya untuk modul-modul berikutnya juga akan terdapat tabel yang dinamakan Internal Control Questionnaire atau yang biasa kita sebut dengan ICQ, yang pada bagian kolom indeksnya akan diisi dengan beberapa kode sesuai dengan apa yang tertera pada bagian dokumen-dokumen. Nah, apabila indeksnya berupa huruf ataupun huruf dan angka, berarti datanya terdapat pada bagian dokumen atau kertas kerja. Selanjutnya, apabila indeksnya berupa tanda checklist, berarti datanya itu benar adanya tetapi tidak tercantum pada bagian dokumen. Dan yang terakhir, apabila indeksnya itu berupa tanda garis datar, itu artinya dokumennya tidak ada. Selanjutnya kita beralih pada modul 5, yang dimana pada modul 5 ini kita akan membahas terkait siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Adapun tujuan auditnya yaitu ada 4. Yang pertama, saldo pertanggal neraca merupakan beban yang masih mempunyai masa manfaat di masa yang akan datang. Jadi di sini kita akan akui sebagai beban apabila kita sudah merasakan manfaatnya, sedangkan apabila kita belum merasakan manfaatnya, maka ini akan diakui sebagai beban dibayar di muka. Terus yang kedua yaitu penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu pembebasan
Beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas terkait asuransi dibayar di muka. Nah, di sini saudara Esther memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Nah, berikut adalah daftar perpanjangan polis asuransi dari PT Asuransi. Nah, di sini perusahaan mengasuransikan aset tetap sebesar 1,2 miliar dan persediaan barang dagangannya itu sebesar 1 miliar rupiah sebagai nilai polisnya. Nah, di sini kita diminta untuk memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi yang disimpan oleh Bapak Denny sewaktu memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan beban asuransi untuk tahun berjalan. Nah, di sini ditemukan bahwa klien hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama kali untuk tanggal 1 Januari sebagai berikut. Nah, di sini jurnalnya yaitu asuransi dibayar di muka pada posisi debit dan kas besar pada posisi kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini kita akan menuliskan jurnal adjustment-nya karena semua polis asuransinya itu sudah dinyatakan sebagai beban karena sudah dirasakan manfaatnya, maka dibuatkan jurnalnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah. Nah, setelah mencatat jurnal tersebut pada kertas kerja halaman 135, maka kita selanjutnya akan memindahkan pada jurnal halaman 134, tepatnya pada bagian pertama, bagian asuransi dibayar di muka, pada bagian sisi kredit. Selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka. Di sini saudara Esther memberikan informasi mengenai sewa. Sedangkan Anda meminjam surat kontrak perjanjian sewa tersebut, setelah itu Anda melakukan pemeriksaan untuk sewa dibayar di muka. Nah, berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa sewa ruko di Bogor Trade Mall pada PT Bogor Land dialokasikan pada PT Land untuk periode 1 bulan 10 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar 20 juta rupiah, tetapi tidak memotong PPh. Nah, selanjutnya klien melakukan pencatatan pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Nah, di sini jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka pada posisi debit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian PPN masukan pada posisi debit sebesar 2 juta rupiah dan Bank Bini pada posisi kredit sebesar 22 juta rupiah. Selain itu, juga ditemukan bahwa klien sampai tanggal 31 Desember 2019 belum membuat jurnal untuk pembebanan sewa 2019. Maka dari itu, di sini kita akan membuat jurnal tertanggal 31 Desember untuk membuat jurnal pembebanan sewa. Nah, jurnalnya yaitu seperti ini. Jadi beban sewa di posisi kredit sebesar 5 juta rupiah dan beban sewa dibayar di muka pada posisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, nilai 5 juta ini didapatkan dari nilai sewa dibayar di muka selama 1 tahun yaitu sebesar 20 juta. Kemudian dibagi dengan 12 bulan, kemudian dikalikan dengan 3 bulan. Karena di antara bulan Oktober hingga bulan Desember itu terdapat 3 bulan, sehingga dikalikan dengan 3, maka mendapatkan nilai sebesar 5 juta rupiah. Nah, setelah membuat jurnalnya pada halaman 135, maka selanjutnya kita akan memindahkan angka-angka atau nilainya pada halaman 134 pada posisi kredit bagian kolom sewa dibayar di muka sebesar 5 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu pajak dibayar di muka. Di sini, Saudara Esther meminjamkan data perpajakan seperti surat setoran pajak atau SSP untuk PPh pasal 22 dan 25. Pajak dibayar di muka ini sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Nah, setiap akhir bulan, PPN masukkan dikompensasi dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019. Nah, di sini tidak kita buatkan journal adjustment karena pada soal dikatakan bahwa pada saat melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar, maka di sini tidak dibuatkan journal adjustment karena semuanya sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu bagian perlengkapan kantor. Nah, PT PETA membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Nah, setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Nah, perhitungan fisik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak perlengkapan kantor yang dipakai selama beban tahun berjalan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu sebesar Rp7.500.000. Nah, sedangkan pada kertas kerja halaman 134 di sana tertulis sebesar Rp5.917.500. Maka dari itu, di sini kita akan membuat journal adjustment dari perlengkapan kantor. Nah, jurnalnya yaitu beban perlengkapan di posisi debit sebesar Rp1.582.500 dan perlengkapan kantor pada posisi kredit sebesar Rp1.582.500. Nah, nilai ini didapatkan dari hasil pengurangan antara perlengkapan kantor pada tanggal 1 Januari 2019 dengan perlengkapan kantor pada kertas kerja halaman 134, yaitu Rp7.500.000 dikurangi dengan Rp5.917.500, maka menghasilkan nilai sebesar Rp1.582.500. Nah, setelah mencatat jurnal pada halaman 135, maka langkah selanjutnya yaitu memindahkan angka-angka tersebut pada halaman 134 di posisi kredit pada kolom perlengkapan kantor. Nah, setelah semuanya didapatkan, maka akan didapatkan nilai-nilai dari beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor selama periode tahun 2019. Baik, selanjutnya pada kertas kerja halaman 136 yaitu kertas kerja beban dibayar di muka. Nah, di sini beban asuransi kita hanya cukup memindahkan nilai-nilai yang terdapat pada informasi sebelumnya. Lebih tepatnya data yang terdapat pada halaman 128 pada bagian asuransi dibayar di muka. Semua nilai dari data yang ada pada kolom tersebut dipindahkan ke halaman 136 pada kolom beban asuransi, karena semua yang ada pada halaman 128 sudah diakui sebagai beban dikarenakan sudah dirasakan manfaatnya. Contohnya itu seperti ini. Nah, setelah semuanya dipindahkan, maka didapatkan hasil sebesar Rp3 juta dan apabila hasilnya telah didapatkan, maka tahap selanjutnya yaitu nilai-nilai yang berada pada kertas kerja halaman 134 dipindahkan kembali ke modul pertama sesuai dengan nama akun yang tertera. Demikian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.